Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi dengan saya. Nah, kali ini saya akan menyampaikan satu tema penting, waspada terhadap kekhawatiran. Waspada terhadap kekhawatiran. Pembacaan firman Tuhan dari Lukas pasal 12 ayat 22. Lukas 12 ayat 22, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Ayat 23, sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam bagian ini adalah hal yang sering dialami oleh manusia. Janganlah khawatir akan hidupmu. Di dalam konteks ini disebutkan ada seorang pengusaha yang kaya. Ada orang yang kaya, tetapi sekalipun dia kaya, memiliki banyak harta, tetapi dia berada di dalam kekhawatiran karena takut hartanya akan hilang. Nah, para murid juga dapat merasakan kekhawatiran karena mereka sudah tidak punya harta kekayaan. Setelah menjadi murid Yesus, mereka meninggalkan pekerjaan mereka sehari-hari. Tidak ada kontrak atau jaminan bahwa mereka akan selalu hidup dalam kecukupan ketika mereka menjadi murid-murid Yesus. Kata khawatir dalam satu istilah merimnao dalam bahasa Yunani, itu bisa berarti koyak, menjadi koyak, tercerai-berai, yang diliputi dengan ketegangan. Gambarannya seperti sebuah perahu yang terombang-ambing di tengah badai. Itulah gambaran tentang orang yang khawatir. Orang khawatir atau orang yang bimbang berada dalam dua kutub. Kutub sekarang dan besok. Memikirkan tentang sekarang, tapi juga memikirkan tentang hari esok. Dia berpikir, bagaimana besok? Apa yang akan saya makan besok? Apa yang akan saya minum? Dia berada dalam kutub antara kenyataan dan juga kemungkinan. Dia hidup dalam kenyataan, tetapi selalu berandai-andai hidup di dalam kemungkinan. Namun harus kita sadari bahwa kekhawatiran itu akan melenyapkan kekuatan kita hari ini. Semakin kita hidup dalam kekhawatiran, maka kita akan semakin lemah. Kekhawatiran itu bersifat merusak. Selain itu, kekhawatiran juga bisa menipu kita. Orang yang khawatir sering lebih peduli kepada sarana, lebih peduli kepada benda-benda, lebih peduli kepada alat-alat seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya, dibandingkan dengan sasaran ataupun tujuan kehidupan. Jadi kita harus membedakan antara mana sarana dan mana sasaran. Jangan pernah diubah sasaran menjadi sarana. Dan kalau ditanya apa sasaran kehidupan kita, tujuan hidup kita yang terutama adalah memuliakan Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri sendiri. Selain itu, kekhawatiran dapat membutakan pandangan kita terhadap Allah. Kekhawatiran akan menghalangi pertumbuhan iman kita. Maka agar kita dapat menang terhadap kekhawatiran, sadarilah bahwa Allah mengetahui segala kebutuhan kita. Dan bukan hanya menyadari bahwa Allah mengetahui segala kebutuhan kita, tapi percayalah Dia sepenuhnya bahwa Dia adalah Tuhan Sang Provider yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Memang butuh hati yang bulat,
Itu sebabnya dikatakan, percayalah dengan segenap hatimu. Jangan dengan keraguan, jangan mendua hati. Tapi segenap hati berarti dengan hati yang bulat. Kita mempercayai Tuhan. Kita membutuhkan pribadinya Tuhan. Kemudian setelah itu barulah berkatnya. Dan ini adalah satu prinsip. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, mengutamakan pribadi Tuhan, maka saya percaya berkatnya juga akan mengikuti kita. Ada orang memakai Tuhan untuk mendapatkan berkat. Tetapi sebaliknya, ada orang yang memakai berkatnya untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, jangan kita memakai Tuhan untuk mendapatkan berkat. Tetapi sebaliknya, mari kita memakai berkat untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Maka ayat 33 mengisyaratkan agar kita jangan takut memberi. Apa yang dikatakan dalam ayat 33? Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Ini berbicara tentang bagaimana kita menginvestasikan sesuatu yang bernilai kekal bagi kerajaan surga. Jadi, saudara-saudara, Tuhan kita adalah sumber kehidupan. Dia adalah sumber berkat. Kalau saudara percaya bahwa Dia adalah Bapa kita dan kita adalah anaknya, maka percaya jugalah Bapa yang baik pasti akan tetap menjaga, tetap akan memelihara anak-anaknya. Amin. Tapi bagian kita adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara-saudara, tetaplah beriman kepada Tuhan. Waspada, jangan sampai kekhawatiran menguasai kehidupan kita. Tetapi mari kita beriman kepada Tuhan. Orang yang semakin beriman, maka akan hidup di dalam kebebasan akan kekhawatiran. Artinya tidak lagi khawatir akan hari ini dan juga tidak akan khawatir akan hari esok. Karena baik hari ini maupun hari esok, semuanya di dalam penjagaan, dalam penyertaan, di dalam berkat-berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya, dan mari kita tetap berdoa. Mari kita tetap berserah kepada Tuhan di dalam segala situasi. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong kami, supaya kami tidak hanya mendengar, tapi lebih daripada itu kami sungguh-sungguh mengimani, dan kami menerapkan firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa lagi. Shalom.